Iya, nanti udah kalau kalian posting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta dan tak terhitung berapa nikmat yang telah diberikannya, termasuk nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan kisah-kisah yang penuh dengan makna yang bisa kita pelajari sama-sama. Yang kedua, tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang, dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang, dari zamannya naik Toyota, dari zamannya naik unta hingga zamannya naik Toyota, dari zamannya naik kuda hingga zamannya naik Honda. Hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah penting, kisah-kisah Rasulullah yang berjudul Perang Hunain. Penaklukan Mekah seperti sebuah tamparan keras yang dirasakan oleh bangsa Arab. Berbagai kabilah di sekitar Mekah terhenyak keheranan, seakan tak percaya terhadap apa yang terjadi. Ini suatu yang tidak mungkin bisa dihalangi. Maka yang menolak tunduk hanya tinggal beberapa kabilah yang memiliki keberanian dan mental yang kuat untuk melawan kaum muslimin yang dipelopori oleh beberapa suku Hawazin dan juga Sakif. Ada beberapa suku lain yang berhimpun bersama mereka seperti Nasr, Jusham, Sa'ad bin Bakr dan beberapa orang dari Bani Hilal yang berasal dari Qais dan Ailan. Suku-suku ini melihat bahwa dirinya masih layak untuk dihormati dan tidak sudi mereka untuk tunduk kepada kaum muslimin, tunduk kepada Islam setelah penaklukan Mekah. Maka dari itu mereka semua berhimpun di bawah pimpinan Sang Malik bin Auf An-Nasri dan mengambil keputusan bulat untuk memerangi orang-orang muslim. Maka dari itu terjadilah keberangkatan pasukan musuh. Setelah komandan tertinggi pasukan musuh yakni Malik bin Auf memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap orang-orang muslim, maka dia memberangkatkan pasukan sambil membawa harta benda, wanita dan anak-anak mereka hingga mereka tiba di Autas. Dan setibanya mereka di Autas, mereka pun bermarkas di sana. Autas adalah suatu lembah di Hawazin dekat Hunain, tetapi tidak masuk wilayah Hunain. Sementara Hunain adalah suatu lembah yang berdekatan dengan Zulmajaz. Jarak tempat ini dengan Mekah ada 10 mil lebih ditempuh dari Arafah. Lalu karena Malik bin Auf berperang dengan membawa anak, wanita serta harta benda mereka, ada beberapa pihak yang melakukan penolakan terhadap pendapat komandan pasukan. Setelah pasukan musuh ini berada di Autas, Duraid bin Asimah, orang yang buta, sudah tua namun memiliki banyak pengalaman dalam peperangan, orang yang sangat pemberani dan kali ini juga bergabung bersama pasukan, bertanya, "Lembah apa ini?" Lalu orang-orang pun menjawab, "Autas." Duraid berkata, "Ini adalah tempat yang paling tepat untuk berkuda, bukan tempat yang tinggi dan juga bukan pula berbatuan, tidak pula tempat yang datar dan lunak tanahnya. Namun, mengapa aku mendengar suara leguhan onta, ringkikan keledai, tangis anak-anak, serta embean domba?" Mereka menjawab, "Malik bin Auf menggiring manusia beserta wanita serta harta benda dan anak-anak mereka."
Lalu Duraid pun terheran. Ia pun memanggil Malik bin Auf, menanyakan alasan mengerahkan manusia bersama wanita, harta benda, serta anak-anak mereka. Malik menjawab, "Aku ingin setiap orang terlibat dalam peperangan. Aku ingin setiap orang melibatkan keluarga dan harta bendanya." Lalu Duraid pun berkata, "Demi Allah, ini sama dengan menggembala domba. Apakah hal ini bisa menolong orang yang sudah kalah? Tentu saja, kalaupun engkau menang, maka tidak ada yang berguna kecuali para lelaki yang membawa pedang serta membawa tombak. Namun, jika engkau kalah, sama saja engkau mencemarkan keluarga dan harta benda." Oke, mungkin di sini terdapat kata demi Allah. Namun jika kita pelajari, memang orang-orang kafir zaman dulu sama menyembah Allah. Namun yang membedakannya dengan kaum muslim adalah kaum muslim langsung menyembah Allah, sedangkan kaum kafir menyembah melewat perantara, yaitu berhala dan lain-lain. Lanjut kepada cerita, kemudian Duraid menanyakan suku-suku yang bergabung dalam pasukan dan pemimpin-pemimpinnya. Lalu ia berkata, "Wahai Malik, tidak selayaknya engkau membawa penduduk Hawazin ini ke tengah pasukan. Bawalah mereka ke tempat tinggalnya yang aman dan juga terlindungi. Setelah itu, hadapilah orang-orang muslim dengan inti pasukan ini. Jika engkau menang, maka apa yang ada di belakangmu akan tetap aman. Namun, jika engkau kalah, engkau masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan keluarga serta harta benda." Namun Malik bin Auf tetap keras kepala. Malik bin Auf menolak saran dan permintaan Duraid ini. Seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melaksanakan saranmu itu karena engkau sudah tua renta. Engkau sudah memiliki pikiran yang tumpul. Demi Allah, lebih baik penduduk Hawazin tunduk kepadaku ataukah aku akan menusukkan pedangku. Aku akan menusukkan pedangku hingga ia enyah dariku." Sungguh begitulah Nabi Malik bin Auf. Begitu keras kepalanya dia. Sudah diingatkan oleh Duraid, namun ia tetap ingin membawa harta, wanita, dan lain. Maka dari itu, Malik tidak menghendaki nama Duraid disebut-sebut lagi. Begitu pula pendapatnya. Lalu, "Kami taat kepadamu," kata mereka. Akhirnya Duraid hanya bisa berkata, "Ini suatu hari yang tak pernah kusaksikan dan aku tidak pernah diuji seperti ini." Karena akan dilaksanakannya peperangan, maka dari itu kedua belah pihak mengirim mata-mata masing-masing. Malik bin Auf mengirim beberapa mata-mata untuk mencari informasi tentang kaum muslimin. Tetapi setelah mereka memata-matai, mereka pun menjadi cerai-berai. Setelah mereka kembali lagi, Malik berkata, "Celaka kalian, ada apa dengan kalian?" Lalu mereka pun menjawab, "Kami berpapasan dengan sekumpulan laki-laki yang berpakaian putih, menunggang kuda yang gagah. Demi Allah, lebih baik kami menarik diri daripada kami mendapat musibah." Dan ya, laki-laki yang menunggang kuda itu tidak lain dan tidaklah bukan adalah para sekumpulan malaikat. Sementara pada saat yang sama, Rasulullah SAW mengutus Abu Hadrat al-Islami untuk memata-matai keberangkatan musuh dan memerintahkan agar menyusup ke tengah-tengah mereka. Maka ia pun ikut menyusup di tengah pasukan musuh dan bisa mengetahui apa-apa yang seharusnya ia ketahui. Lalu kembali lagi dan memberitahukannya kepada beliau. Maka dari itu, pada tanggal 6 Syawal 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah atau bertepatan dengan hari ke-19 semenjak beliau memasuki Mekah. Beliau berangkat bersama 12.000 orang serta 10.000 orang yang berangkat bersama beliau untuk menaklukkan Mekah, dan sisanya dari penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam. Beliau meminjam 100 baju besi dan perlengkapan dari Safwan bin Umayyah, dan beliau menunjuk Attab bin Usaid. Pada petang harinya, ada seorang penunggang kuda yang muncul di hadapan beliau sambil berkata,
Aku baru saja mengamati bukit ini dan itu. Pada saat itu aku melihat Hawazin yang sedang berangkat dengan membawa ternak dan domba milik mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Beliau berkata, itu adalah harta rampasan milik orang-orang Muslim. Bila esok hari Allah menghendaki. Begitulah optimisnya Rasulullah ketika mendengar kaum Hawazin membawa domba serta harta mereka. Pada malam itu beliau menugasi Anas bin Abu Mursad al-Ghani sebagai penjaga. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka melewati sebuah pohon yang besar yang disebut Zatu Anwar. Dulu orang-orang Arab biasa menggantungkan senjata di pohon itu, menyembelih korban di dekatnya dan mengelilinginya serta menyembahnya. Sebagian prajurit ada yang berkata kepada beliau, "Buatlah bagi kami Zatu Anwar sebagaimana mereka dulu memiliki Zatu Anwar." Maka beliau pun bersabda, "Allahu Akbar, demi yang dari Muhammad ada di tangannya, kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh kaum Musa. Buatlah bagi kami sebuah sesembahan seperti sesembahan mereka. Sesungguhnya kalian orang-orang yang tidak mengetahui itu adalah jalan-jalan kehidupan. Kalian benar-benar mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian." Karena melihatnya jumlah prajurit, sebagian di antara mereka ada yang berkata, "Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan." Namun itulah justru hal yang akan mendatangkan kesulitan tersendiri bagi Rasulullah SAW. Bagaimana tidak seperti yang kita ketahui bahwa sifat sombong tidaklah membawa kecuali kepada keburukan, kesengsaraan, dan juga karma. Maka dari itu pasukan Islam akan mendapatkan serangan secara tiba-tiba. Pada malam Rabu tanggal 10 Syawal, pasukan Islam tiba di Hunain. Sementara itu, Malik bin Auf dan pasukannya lebih dahulu tiba di sana dan memasukkan pasukan ke sana pada malam hari. Dia memencarkan pasukan dan menempatkan mereka di setiap sudut jalan masuk, di sela-sela bukit dan di celukan yang tersembunyi. Dia memerintahkan untuk menyerang pasukan Muslim selagi sudah mulai tampak. Lalu semua pasukan melancarkan serangan secara serentak. Menjelang subuh, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan, menyerahkan bendera dan membagi-bagi tugas di antara mereka. Tepat pada waktu subuh yang suasananya masih sangat gelap, orang-orang Muslim tiba di lembah Hunain dan mulai memasang kewaspadaan. Mereka tidak tahu adanya pasukan musuh yang bersembunyi di celah bukit. Saat itulah pasukan Muslimin mendapat serangan anak panah secara serentak dan tiba-tiba, hingga membuat mereka mundur lari ke belakang, lari dengan terkocar-kacir. Seseorang tidak lagi memperdulikan temannya. Ini kekalahan yang sangat sulit dipercaya. Sehingga Abu Sufyan bin Harb yang baru saja masuk Islam berkata, kekalahan mereka tidak berujung hingga sampai ke Laut Merah. Jabalah atau Khaladah bin Al-Junaid berseru, "Ketahuilah, pahlawan waktu sahur adalah hari ini." Rasulullah SAW berbelok ke arah kanan sambil berseru, "Kemarilah wahai semua orang, aku adalah Rasul Allah, aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun mereka tidak peduli lagi. Yang ada di benak mereka hanyalah keinginan untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri. Sehingga yang menyisa di tempat beliau hanya beberapa orang dari Muhajirin dan sanak keluarga beliau. Pada saat itu tampaklah betapa hebat keberanian Rasulullah SAW yang tiada tandingnya. Beliau siap-siap memacu bagalnya ke arah orang-orang kafir sambil bersabda, "Akulah sang Nabi dan ini bukan dusta. Akulah keturunan Abdul Muthalib." Hanya saja Abu Sufyan bin Al-Haris segera memegang tali kekang bagal. Beliau dan Al-Abbas memegang celananya, berusaha untuk menahannya agar bagal beliau tidak lari. Beliau turun dari punggung bagal lalu berdoa, "Ya Allah, Ya Allah,
Ya Allah, turunkanlah pertolongan. Disitulah letak Rasulullah menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia telah berputus asa. Namun pada saat itulah klimaks dari cerita ini. Orang-orang muslim kembali dan peperangan pun mulai berkobar kembali. Rasulullah SAW memerintahkan paman beliau Al-Abbas, orang yang suaranya paling lantang, untuk menyeru para sahabat. Al-Abbas menuturkan, aku pun berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, manakah orang yang berikrar di bawah pohon tadi? Al-Abbas menuturkan, demi Allah, seakan perasaan mereka saat mendengar teriakanku ini seperti seekor induk sapi terhadap anaknya. Mereka menyahut, kami mendengar seruanmu, kami mendengar seruanmu, kami mendengar seruanmu. Ada seseorang yang memerintahkan ontanya untuk membungkuk, namun ontanya itu tidak menurun. Maka dia hanya mengambil baju besinya, lalu mengenakannya dan juga mengambil pedang serta tamengnya, serta melepaskan ontanya. Ia segera pergi menuju arah seruan hingga tiba di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ada 100 orang yang berkumpul bersama beliau, barulah mereka siap untuk bertempur dan menghadapi musuh. Seruan juga ditujukan kepada orang-orang Ansar, bahkan seruan juga ditujukan kepada Bani Al-Haris dan bin Al-Khazraj. Kini sudah berhimpun pasukan muslimin yang cukup banyak. Kedua pasukan saling melancarkan serangan. Beliau memandang ke arah kancah peperangan yang semakin seru dan gencar sambil bersabda, disinilah peperangan berkobar. Lalu beliau memungut segenggam pasir dan melontarkannya ke arah musuh. Tak seorang pun di antara mereka yang terkena semburan pasir, melainkan matanya penuh dengan butiran pasir, sehingga mereka sulit untuk melihat. Tak seberapa lama setelah beliau melontarkan genggaman pasir, musuh mengalami kekalahan secara telak. Tidak kurang dari 70 orang dari Safik saja mati terbunuh. Dengan kekalahan mereka itu, orang-orang muslim bisa mendapatkan harta yang banyak, senjata, dan menawannya pada pemerintah. Inilah tahap-tahap sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukmin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Setelah kalahnya orang-orang kafir, terjadilah pengejaran. Aksi pengejaran setelah pasukan musuh kalah telak dalam peperangan ini. Sebagian di antara mereka lari ke Taif, sebagian lagi ke Nakhlah, dan sebagian lagi ke Autas. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengirim sekumpulan orang yang dipimpin Abu Amir al-Ash'ari untuk melakukan pengejaran ke Autas. Kedua belah pihak terlibat dalam baku hantam peperangan selama beberapa saat di sana, dan akhirnya orang-orang muslim dapat dikalahkan dan ditaklukkan. Sekalipun dalam kesempatan itu Abu Amir al-Ash'ari gugur, sementara sekelompok penunggang kuda dari pasukan muslimin lainnya melakukan pengejaran terhadap pelarian orang-orang musyrik yang menuju Nakhlah. Duraid bin Ashimah dapat ditangkap dan dibunuh di sono oleh Rabi'ah bin Rufai. Mayoritas pelarian orang-orang musyrik menuju ke Taif. Nabi Muhammad SAW sendiri yang melakukan pengejaran ke sana setelah menghimpun harta rampasan di Hunain. Dan harta rampasan yang diperoleh oleh pasukan muslim berupa 6.000 orang tawanan, 24.000 unta, serta 40.000 domba lebih dan 4.000 ukiah perak. Rasulullah SAW memerintahkan agar semua tawanan dan harta rampasan itu dikumpulkan,
lalu disimpan sementara waktu di Rijal. Beliau menunjuk Mas'ud bin Al-Ghifari sebagai penanggung jawabnya. Harta rampasan ini tak dibagi kecuali sepulang dari perang Taif. Jadi begitulah teman-teman, makna yang bisa kita ambil dari kisah perang Hunain, bahwa janganlah engkau sombong, karena sombong tidak layak dimiliki oleh manusia. Karena sifat sombonglah yang membuat iblis diusir dari surga, sehingga iblis bisa menjadi makhluk yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam karena ia merasa bahwa dirinya lebih hebat. Dan ia berkata, apa yang dia katakan kawan-kawan? Apakah ada yang tahu di sini? Oke, mungkin di sini audiensnya sangat introvert sehingga tidak ingin menjawab pertanyaan dari saya. Iblis berkata, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih hebat darinya. Sehingga itulah yang membuat iblis diusir dari surga dan menjadi makhluk yang pelak. Kita bisa mengambil pesan dan makna dari cerita ini, bahwa janganlah sekalipun kita memiliki sikap sombong, karena sikap sombong tidak akan membawa kita kecuali kepada kesengsaraan, karma, serta neraka. Maka dari itu, janganlah kita sombong. Sekian dari saya. Terima kasih kawan-kawan yang telah memperhatikan. That's all my speak today. Thanks for all your attention. Syukron, terima kasih. Arigato, kamsahamnida, matur suwun, matur nuhun. Sampai berjumpa di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.